Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Fatur Rahman, NIM 19522138 dari Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Al-Zahrawi. Nama panjangnya adalah Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi, biasa dipanggil Al-Zahrawi atau Al-Zahrawi. Di Eropa, dia lebih dikenal dengan nama Abul Qasis. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi di Sahara, sebelah barat daya Cordoba, Provinsi Andalusia, Spanyol. Di sini merupakan pusat pengetahuan kebudayaan sekaligus simbol kedikdayaan Islam di Eropa, berjuluk Permata Dunia abad ke-10 di bawah naungan kekhalifahan dinasti Umayyah. Al-Zahrawi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Cordoba. Di tempat tersebut, dia belajar, mengajar, dan mempraktikkan kedokteran serta operasi sampai tak lama sebelum kematiannya di sekitar tahun 1013. Pada zaman itu, Cordoba adalah wilayah yang sangat kaya, amat kuat, dan termasuk kota yang paling maju di Eropa Barat. Disinilah yang menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim. Salah satunya adalah Al-Zahrawi. Sumbangsi beliau bagi dunia kedokteran modern, khususnya dalam ilmu bedah, sangatlah besar. Salah satu penemuan beliau adalah catgut atau benang jahit. Dari puluhan penemuannya yang sangat berdaya guna hingga berabad-abad berikutnya, bahkan sampai saat ini, tentunya dengan inovasi demi inovasi. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang semuanya belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Selain catgut, ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya seperti pisau bedah, sendok bedah, reaktor, pengait, surgical rod, spekula, dan lain sebagainya. Tak hanya penemuan berupa barang atau peralatan saja, Al-Zahrawi juga merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya yang datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar. Maka tidak heran ketika seorang penerjemah asal Italia bernama Pietro Argalata menyebut Al-Zahrawi sebagai pemimpin dari seluruh ahli bedah. Dengan kata lain, ia ibarat maha guru bagi dokter-dokter bedah sedunia. Karya monumental hasil pemikiran Al-Zahrawi adalah sebuah buku setebal 1500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dengan judul At-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif. Ini adalah kitab suci atau kitab rujukan bagi kaum dokter sedunia yang beberapa pengetahuan di dalamnya bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman sampai sekarang. 30 volume ensiklopedia medis Al-Zahrawi dalam kitab Al-Tasrif selesai pada tahun 1000, mencakup berbagai topik medis termasuk bedah, kedokteran, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, nutrisi, kedokteran gigi, persalinan, dan patologi. Pada volume pertama, dalam ensiklopedia ini berkaitan dengan prinsip-prinsip umum kedokteran. Yang kedua, dengan patologi, sementara sebagian besar sisanya membahas topik-topik mengenai farmakologi dan obat-obatan. Kemudian yang terakhir dan yang paling terkenal adalah tentang operasi. Al-Zahrawi menyatakan bahwa ia memilih untuk membahas operasi dalam volume terakhir karena operasi adalah bentuk obat tertinggi dan seseorang tidak boleh mempraktikannya sampai ia menjadi akrab dengan semua cabang kedokteran lainnya. Melalui kitab inilah Al-Zahrawi memaparkan kurang lebih 200 peralatan bedah, termasuk 26 alat hasil temuannya itu. Ia juga mengupas
mengupas bermacam teknik dalam operasi bedah. Dalam Al-Tasrif juga mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta gejala dan cara pengobatannya. Tak hanya tentang bedah, daftar penyakit saja yang dipaparkan Al-Zahrawi lewat kitab tebal itu, banyak sekali pengetahuan lainnya terkait ilmu kedokteran yang terhimpun di dalamnya. Al-Tasrif telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, Prancis, hingga Ibrani dan menjadi acuan utama kalangan medis di Eropa kala itu. Ahli bedah ternama abad ke-14 asal Prancis, Guy de Chauliac, bahkan mengutip isi ajaran Al-Tasrif lebih dari 200 kali sampai abad ke-16. Al-Tasrif masih dijadikan rujukan utama hingga diambil alihnya kembali maskot ilmu pengetahuan Eropa oleh bangsa Barat sejak masa Renaissance yang mulai menggejala sejak 2 abad sebelumnya. Al-Zahrawi meninggal pada tahun 1013 Masehi dalam usia 77 tahun dan sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dinasti Umayyah saat itu, yaitu Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan. Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi termasuk generasi emas Islam Andalusia yang terakhir. Tidak berapa lama setelah ia wafat, era gemilang dinasti Umayyah di Cordoba juga turut purna, yang sekaligus menjadi sinyal bakal berakhirnya keperkasaan Islam di Eropa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.